Dan nggak lama dia di dalam kamar mandi itu sambil santai, sambil ngerokok, tiba-tiba dia dengar ada suara perempuan nangis. Dia diam di situ sambil berdiri ngeliatin Ruslan terus. Nah pas Ruslan sudah putar balik dan dia mau tancap gas, si ibu-ibu ini bilang, "Mas, nanti saya main-main lagi ya mas." Disitulah dia ngelihat ada sosok makhluk yang serem banget. Jadi yang dia lihat ini adalah ibu-ibu yang semalam dia boncengkan. Tapi wujudnya ini sudah nggak kayak sebelumnya. Kok bisa ada tangan? Barulah di situ dia sadar ini bukan tangan manusia. Dia loncat lah, dia lari, nggak jadi ambil anduknya. Dia sempat agak teriak ketakutan pas mengalami kejadian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Ruslan yang asalnya dari Bekasi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Ruslan. Dan peristiwa ini adalah pengalaman nyata yang dialami langsung oleh Ruslan pada waktu dia masih duduk di bangku kuliah. Nah, kejadiannya waktu itu di sekitaran tahun 2011, dan Ruslan ini adalah pemuda asli Bekasi yang merantau. Dia merantau untuk kuliah di salah satu universitas negeri di daerah Banyumas, Jawa Tengah. Nah, waktu itu dia ngambil jurusan pertanian. Mungkin bagi teman-teman yang tahu daerah Banyumas, di sekitaran tahun 2011, di sana itu kondisinya masih sangat jauh berbeda dengan sekarang. Daerah di sekitar kampus Ruslan waktu itu masih tergolong sepi. Belum ada pusat perbelanjaan atau mal-mal yang besar. Jadi tempat nongkrong atau kafe ini juga jumlahnya baru bisa dihitung dengan jari. Satu hal yang perlu teman-teman catat dari sosok Ruslan ini adalah dia bukan orang yang tergolong penakut. Ruslan ini tipe orang yang sangat rasional dan dia logis orangnya. Misalnya kalau ada teman-temannya yang cerita tentang tempat angker atau mungkin cerita tentang penampakan hantu di kampus atau di satu tempat, Ruslan itu biasanya cuma mendengarkan biasa tanpa dia merasa takut sedikit pun. Dan karena sifat pemberaninya itu, selama ini Ruslan memang jarang sekali diganggu oleh hal-hal yang aneh atau dilihatin sosok makhluk halus. Nah, sekarang kita bahas dulu lokasi kampusnya Ruslan. Jadi universitas tempat Ruslan belajar ini adalah kampus negeri paling tua di daerah tersebut. Karena usianya yang sudah tua dan dulunya memang daerah sana adalah area perintis. Jadi di sekeliling bangunan kampus itu masih berupa lahan-lahan luas yang banyak yang terbengkalai. Nah, di lahan itu tumbuh pohon-pohon yang ukurannya sangat besar. Juga banyak sekali rumput-rumput ilalang yang tinggi-tinggi. Terus di bagian belakang kampus, areanya itu langsung berbatasan dan dikelilingi dengan area persawahan warga yang sangat luas. Pada waktu pertama kali Ruslan menginjakkan kaki di kota tersebut untuk mulai masa orientasi itu, hal pertama yang dia lakukan adalah nyari kos-kosan dulu. Ruslan sadar dari awal, dia ini nggak mau ngerepoti orang tuanya.
Dan dia juga nggak mau membebani orang tuanya karena adik-adiknya di rumah itu masih banyak dan butuh biaya sekolah juga. Jadi ketika pertama kali dia datang di Banyumas itu, dia keliling jalan kaki, dia masuk keluarga untuk nyari kos-kosan yang paling murah. Akhirnya waktu itu dia menemukan sebuah kos-kosan dengan harga sewa 1,2 juta. Nah teman-teman jangan kaget dulu, ini bukan harga sewa per bulan, tapi harga sewa untuk 1 tahun penuh. Di tahun 2011, nominal segitu itu memang standar untuk ukuran kos-kosan sederhana di daerah Banyumas sana. Biaya hidup di sana, kata Ruslan, juga masih tergolong sangat murah. Untuk biaya makan misalnya, nasi pakai telur dan juga sayur, Ruslan biasanya cukup membayar sekitar Rp4.000 di warung makan pinggir jalan. Nah, kondisi kos-kosan Ruslan ini sangat sederhana. Bangunannya berada di dalam satu lahan pekarangan, bergabung dengan rumah ibu kosnya. Total cuma ada 4 kamar kos yang berderet memanjang. Dan semua kamarnya itu nggak punya fasilitas kamar mandi dalam. Cuma ada 1 kamar mandi luar yang dipakai bergantian oleh semua anak kos. Dan yang paling menarik, sekaligus juga membuat repot adalah kos-kosan ini tuh nggak pakai pompa air listrik. Jadi siapapun yang mau pakai kamar mandi, misalnya untuk mandi atau BAB atau cuci baju, ya mereka ini harus nimba air dulu di sumur secara manual, pakai tali dan juga ember. Jadi sebagai mahasiswa jurusan pertanian itu, ya Ruslan memikirkan bahwa yang penting dia punya kos-kosan, sekalipun kondisinya seperti itu, ya dia harus tetap bisa menikmati karena harus hemat biaya. Dan dia sebagai mahasiswa jurusan pertanian itu, kegiatan Ruslan ini nggak cuma duduk di dalam kelas. Ada beberapa hal yang paling sering dilakukan oleh mahasiswa pertanian, yaitu praktikum lapangan. Nah, praktikum ini itu sering kali makan waktu yang cukup lama, bahkan bisa dilakukan sampai larut malam. Sewaktu-waktu ceritanya, Ruslan ini dapat tugas praktikum untuk salah satu mata kuliah. Nah, tugasnya ini adalah ngecek dan juga mencatat debit air irigasi. Dan itu dilakukan di persawahan. Dan masalahnya, lokasi pengecekan debit air ini juga lokasinya itu berada persis di tengah-tengah persawahan yang gelap banget. Nggak ada penerangan sama sekali, nggak ada lampu juga. Jadi di situ Ruslan harus melakukan observasi ini selama 3 malam berturut-turut. Nah ceritanya di malam pertama, ketika dia melakukan praktikum ini, dia melakukan tugasnya itu dengan lancar. Nggak ada kendala apapun, dia turun ke sawah, terus di situ dia mencatat angka debit air, dan dia kembali tanpa merasakan hal ganjil apapun. Tapi situasi ini mulai berubah atau mulai berbeda pada waktu dia masuk di malam kedua. Nah, di malam kedua itu, Ruslan ceritanya turun ke tengah sawah sekitar jam 2 pagi atau jam 2 dini hari. Memang jam-jam seperti itu untuk mencatat debit airnya. Nah, suasana waktu itu memang sepi banget. Di suasana persawahan ini sepi banget dan dia cuma sendirian dan hanya terdengar suara jangkrik dan juga kodok di malam hari. Dan juga angin yang berembus juga dingin. Nah, pada waktu Ruslan ini lagi fokus menyorotkan senternya ke arah saluran air itu, tiba-tiba sudut matanya itu ngelihat kayak ada sebuah pergerakan dari arah pinggir pematang sawah. Disitulah dia otomatis langsung mengarahkan senternya ke sana. Dan di bawah sorot lampu senter yang disorotkan oleh Ruslan ini, dia ngelihat ada seorang ibu-ibu di sana. Nah, jam 2 dini hari ada sosok ibu-ibu di tengah sawah yang gelap, dan kira-kira kalau dari kejauhan, dilihatnya itu memang kayak ibu-ibu usia 50 tahunan lah. Awalnya Ruslan nggak curiga sama sekali, terus si ibu itu cuma berdiri dan diam di dekat rerumputan sana. Akhirnya semakin disenter oleh Ruslan, semakin terlihat jelas kalau pakaian ibu-ibu itu kelihatan lusuh. Dan pas disenter, ya ibu-ibu ini diam, nggak bereaksi apapun. Tapi yang paling mencolok adalah wajah dari si ibu-ibu ini. Jadi wajah ibu-ibu itu pucat. Pucatnya itu pucat banget. Dan ekspresinya itu sangat datar. Jadi pas ngeliat sosok ibu-ibu ini di tengah sawah, di jam 2 dini hari, kalau orang normal itu pasti akan langsung lari ketakutan. Karena pasti mikirnya ini sosok makhluk halus. Tapi kalau Ruslan nggak, dia coba berpikir logis. Dia ini orang yang sangat rasional. Pas waktu ngeliat ibu-ibu itu, otak Ruslan ini sama sekali nggak berpikir soal hantu atau makhluk halus. Dia malah berpikir kalau ibu-ibu itu mungkin adalah warga biasa yang lagi mengincar tanaman warga. Kayak ibu-ibu yang mau ngambil tanaman lah. Dikiranya seperti itu. Karena memang di daerah itu,
kadang suka ada maling yang nekat nyuri jagung atau hasil panen di malam hari. Jadi Ruslan ini akhirnya mengabaikan ibu-ibu itu, dia tetap menyelesaikan catatannya, dan dia pulang ke kosan. Akhirnya bulan demi bulan berlalu sejak kejadian malam itu, Ruslan nggak mikir sama sekali kalau sosok ibu-ibu itu adalah makhluk halus. Ruslan menjalani kehidupan mahasiswa ya seperti biasa. Sampai pada akhirnya, jadwal praktikum ini kembali mengharuskan Ruslan untuk menghabiskan waktu malamnya di area persawahan kampus. Nah, praktikum kali itu lebih melelahkan, lebih capek. Karena dia harus mengamati proses pertumbuhan tanaman setiap 4 jam sekali. Dan kebetulan tanaman yang harus diamati ini adalah tanaman jagung yang ditanam di area persawahan punya kampus sendiri. Nah, di sela-sela waktu menunggu jadwal pengamatan berikutnya yang setiap 4 jam sekali itu, di tengah malam itu, Ruslan ini tiba-tiba perutnya nggak enak. Perutnya tiba-tiba bereaksi, dia merasa mules, dan dia pengen buang air besar. Nah, waktu itu dia sempat nimbang-nimbang. Kalau dia harus balik ke kos, jaraknya pasti terlalu jauh dan buang-buang waktu. Akhirnya dia memutuskan untuk buang air besar di kamar mandi gedung kampus. Kenapa dia masih mikir-mikir untuk buang air besar di gedung kampus? Yang pertama karena kondisi kampus ini sepi. Dan yang kedua, nggak senyaman seperti yang ada di kosan. Jadi kampus Ruslan ini dibagi menjadi beberapa gedung utama, yaitu ada gedung A, gedung B, dan gedung C. Dan kalau malam hari, area kampus itu memang selalu dikunci. Gedung B dan gedung C ini sudah digembok rapat oleh pihak keamanan. Sehingga satu-satunya gedung yang pintu utamanya masih kebuka dan masih bisa dimasuki ini cuma gedung A. Akhirnya Ruslan jalan kaki meninggalkan area persawahan itu, dia jalan menuju ke gedung A. Nah, suasana kampus malam itu ya benar-benar gelap dan sepi, karena sebagian lampu lorong memang sengaja mati untuk penghematan listrik. Terus sesampainya di dalam kamar mandi di gedung A itu, suasananya pengap dan lembab sekali, dan di dalam kamar mandi itu ada 2 bilik kloset. Satu bilik itu memang masih berfungsi normal, dan memang masih sering dipakai oleh mahasiswa. Sedangkan satu bilik yang ada di sebelahnya ini sudah rusak parah. Jadi pintunya itu sudah ditutup paten dan nggak bisa dibuka lagi. Ruslan otomatis ya masuk ke bilik yang masih berfungsi itu. Terus untuk ngusir rasa bosan dan juga hawa dingin, dia itu memutuskan dia buang air besar sambil ngerokok. Dan nggak lama dia di dalam kamar mandi itu sambil santai, sambil ngerokok, tiba-tiba dia dengar ada suara perempuan nangis. Awalnya suaranya itu samar-samar, pelan banget. Nah, suara itu akhirnya dicoba didengar secara seksama oleh Ruslan, dicari langsung bersuaranya. Dia dengerin ini betul-betul. Karena suaranya pelan banget. Tapi Ruslan yakin ini suara perempuan nangis. Nah, waktu itu ketika didengarkan secara seksama, ternyata ini suaranya jelas banget dari bilik sebelah. Bilik yang sudah terbengkalai itu. Bilik rusak yang pintunya ditutup paten itu. Disitulah Ruslan diem. Tapi dia tetap santai, dia tetap tenang. Tapi untuk kali itu, Ruslan sudah nggak bisa berpikir positif. Karena ini pasti kelakuan makhluk halus. Entah kuntilanak atau jenis apalah. Karena bilik sebelah ini sudah terkunci dan sudah nggak terpakai lagi. Tapi suara tangisan perempuan itu berasal dari bilik yang terbengkalai ini. Dan Ruslan sendiri juga percaya pada halal gaib itu karena memang dia merasa memang halal gaib itu ada dan memang berdampingan dengan manusia. Jadi di momen itu, karena sosok cewek ini masih terus-terusan nangis dan mulai mengganggu fokusnya Ruslan, Ruslan akhirnya bersuara. Jadi Ruslan ini sambil masih duduk di atas kloset, dia ngomong ke arah bilik sebelah. Dengan suara yang kencang juga. Dah, jangan ganggu. Aku nggak ganggu kamu loh ya. Dia ngomong seperti itu. Ruslan ini mikirnya mungkin setelah dibentak seperti itu, sosok kuntilanak ini bakal diem. Ternyata enggak. Justru malah sebaliknya, sosok kuntilanak ini masih nangis dan suaranya itu malah semakin agak kenceng. Nggak berhenti nangisnya. Nah, Ruslan nggak mau ambil pusing, dia sudah merinding. Akhirnya dia cepet-cepetan selesaikan buang hajatnya itu sampai benar-benar selesai. Terus dia keluar dari bilik toilet. Bahkan ketika Ruslan ini jalan keluar dari kamar mandi, suara tangisan perempuan ini masih terus terdengar. Jadi kayak menggema di ruangan kamar mandi itu. Ruslan mengabaikan sepenuhnya dan dia jalan lagi menuju ke area persawahan. Terus sesampainya di sawah itu, Ruslan melakukan aktivitas lagi, dia ngecek tanaman jagung sesuai jadwal. Dan setelah semua data tercatat, dia berniat untuk pulang dulu ke kosan untuk istirahat lebih dulu lah.
Dia jalanlah keluar dari area persawahan menuju ke tempat dia tadi memarkirkan sepeda motornya. Jadi sepeda motornya itu diparkir di pinggiran jalan tanah. Nah, pas waktu Ruslan ini sudah mau dekat motornya, tiba-tiba di dekat motornya itu ada sosok ibu-ibu yang beberapa waktu lalu dia lihat. Pas Ruslan ngelihat agak lebih jelas lagi, perasaannya sudah nggak enak. Dan ternyata benar, ini adalah sosok ibu-ibu yang wajahnya pucat itu, yang dulu pernah dia lihat. Kira-kira beberapa bulan yang lalu lah, pas dia ada praktikum debit air juga. Nah, anehnya baju si ibu-ibu ini itu masih sama. Lusuhnya juga masih sama dan wajahnya juga masih pucat. Karena dari awal Ruslan ini masih meyakini bahwa ibu-ibu itu adalah warga biasa, ya Ruslan di situ masih bersikap sopan. Dia sapalah ibu-ibu itu lebih dulu. Malam, Bu. Nah, sosok ibu-ibu ini yang wajahnya pucat itu noleh ke arah Ruslan. Dia juga membalas sapaan Ruslan tapi suaranya pelan. Iya, Nak. Nah, terus setelah menyapa balik itu, si ibu-ibu ini langsung minta tolong. Dia minta izin untuk diantarkan. Ya karena si ibu ini minta tolongnya juga sopan dan Ruslan juga kasihan sama si ibu-ibu ini, Ruslan ngangguk. Tapi dia tanya, Ibu mau diantar kemana, Bu? Terus ibu ini jawab, tuh loh Mas, di kebun sebelah kampus Fakultas Biologi. Nah, sekedar informasi untuk teman-teman, Fakultas Pertanian dan Fakultas Biologi di kampusnya Ruslan itu letaknya masih berada dalam satu area yang sama. Cuman memang dipisahkan oleh jalan dan juga beberapa lahan. Masalahnya, area kebun di Fakultas Biologi itu adalah area yang sangat rimbun, sangat gelap. Di sana juga terdapat fasilitas kandang sapi. Dan di sekeliling kandang sapi itu dipenuhi dengan pohon-pohon yang sangat besar dan juga rerumputan ilalang yang tumbuh tinggi menjulang. Kalau pas malam hari, area di sana, di sekitar Fakultas Biologi itu jelas gelap banget. Dan nggak ada penerangan sama sekali dan nggak ada orang yang beraktivitas di sana. Tapi Ruslan nggak pakai mikir panjang. Meskipun dia tahu kalau ibu ini minta diantar ke sana, yang jelas-jelas di sana tidak ada rumah, dan jelas-jelas di sana gelap, banyak pohon-pohon besar juga, Ruslan tetap nganter. Jadi, sudahlah, Ruslan ini langsung nyalakan motornya, terus ibu-ibu ini naik ke jok belakang. Dan selama diantar menuju ke area sana, dalam perjalanan yang singkat itu, si ibu ini sama sekali nggak ngajak ngobrol ke Ruslan. Ruslan sendiri juga nggak enak mau tanya-tanya, jadi dia juga diem. Nah, tiba-tiba nggak tahu apakah ini cuma perasaan Ruslan atau memang beneran itu terjadi, jadi di area punggung Ruslan itu tiba-tiba dingin. Tapi dia abaikan. Dan nggak lama, nggak sampai 5 menit, sampailah di area Fakultas Biologi itu, jadi memang area itu gelap banget dan nggak ada penerangan sama sekali. Terus di situ ibu-ibu ini nepuk pundak Ruslan sambil bilang, sini aja Mas. Nah, Ruslan pun berhenti, dia nggak matikan motornya. Karena kalau dia matikan motor, otomatis gelap banget. Terus si ibu ini minta berhenti di area tanah kosong. Lokasinya itu persis di antara kandang sapi dan ada semacam ladang di situ. Dan di situ gelap. Ruslan berhenti dan dia nggak nanya, dia nggak mikir ibu ini mau kemana. Dia tetap berpikir positif. Ketika Ruslan berhenti dan si ibu-ibu ini turun dari motor, Ruslan itu senyum ke ibu ini, terus Ruslan pamit, sudah ya Bu, saya pulang dulu. Dia putar baliklah motornya itu. Nah, si ibu ini nggak ngomong apa-apa, tapi dia diam di situ sambil berdiri ngeliatin Ruslan terus. Nah, pas Ruslan sudah putar balik dan dia mau tancap gas, si ibu-ibu ini bilang, Mas, nanti saya main-main lagi ya Mas. Nah, mendengar kalimat aneh yang diucapkan si ibu-ibu ini, Ruslan mulai merasa aneh, kok main-main lagi? Ruslan diam, tapi dia nggak membalas ucapan si ibu-ibu ini. Dia langsung narik gas motornya dalam-dalam dan kabur, meninggalkan area Fakultas Biologi itu secepat mungkin. Karena dia sudah merasa aneh. Sambil memacu motornya itu, dalam hati Ruslan ini masih terus berusaha mencari pembenaran logis. Sambil dia terus ngumpat. Ruslan ini batin, bangsat. Ini mungkin orang gila ini. Ini pasti ODGJ. Jadi, sampai di momen itu, Ruslan ini mikirnya si ibu-ibu tadi itu ODGJ. Bukan sosok makhluk halus. Nah, singkatnya malam itu, setelah Ruslan ngegas motornya kabur dari area Fakultas Biologi itu, dia balik ke kosan dengan perasaan dongkol bercampur bingung. Jadi di kepalanya itu, logika dan juga akal sehatnya ini masih berusaha keras untuk mencari pembenaran. Sebenarnya dalam hati kecilnya, Ruslan sudah yakin ini nggak mungkin manusia. Sosok ibu-ibu itu pasti makhluk halus. Tapi Ruslan masih terus berpikir positif, mungkin ODGJ lah. Nah, Ruslan masih meyakinkan dirinya sendiri bahwa ibu-ibu yang wajahnya pucat, yang minta turun di dekat kandang sapi itu, jelas mungkin orang gila atau orang stres yang kebetulan lewat. Tapi hati kecilnya
Itu nggak bisa dibohongi. Dan malam itu berhasil dia lalui dengan tidur nyenyak, nggak ada gangguan apapun, nggak ada mimpi-mimpi apapun. Nah, keesokan harinya, tibalah waktu menjelang maghrib, seperti biasanya, kehidupan di kos-kosan mahasiswa, kos-kosan laki-laki itu memang selalu rame, terutama kalau pas sore hari. Di kos-kosan Ruslan ini totalnya cuma ada 4 kamar. Selain Ruslan, penghuni lainnya itu adalah Fajri, Putra, dan juga Indra. Kebetulan dari mereka berempat ini, cuma Ruslan yang punya fasilitas TV di kamarnya. Jadi sudah jadi kebiasaan, kalau pas malam hari, itu mereka semua pasti ngumpul di kamarnya Ruslan. Mereka nonton TV bareng, dan sambil santai nonton TV itu, Ruslan ini akhirnya iseng-iseng cerita. Dia sudah nggak kuat lagi untuk nahan. Dia ceritakanlah kejadian semalam waktu dia dicegat dan juga dimintain tolong sama ibu-ibu yang pucet. Dan ibu-ibu ini minta diantar ke sawah sampai ke area Fakultas Biologi itu. Dia ceritakan itu ke teman-temannya. Dan teman-temannya Ruslan ini, mereka itu nggak takut, mereka malah ketawa ngakak. Mereka menertawakan Ruslan. Ruslan itu diledek habis-habisan. Ah, kamu itu halu, kamu Lan. Kamu itu halu, kamu itu bukan hantu, itu ODGJ. Makanya, kalau kamu capek praktikum itu kamu ngopi, jangan malah boncengin ODGJ. Nah, disitulah Ruslan itu merasa dongkol. Bahwa teman-temannya ini kok sama sekali nggak percaya bahwa sosok ibu-ibu yang ditemui Ruslan ini adalah sosok makhluk halus. Ya karena mereka tahu Ruslan ini anaknya memang pemberani dan kelewat rasional. Jadi mereka ya nuduhnya seperti itu. Dan karena terus-terusan diledekin dan juga diketawain, Ruslan ini jadi kesel. Moodnya jadi rusak. Dia akhirnya ngambil buku bacaannya, dia bikin kopi, terus keluar dari kamarnya. Dia langsung menuju ke teras kos-kosan untuk cari angin sambil ngopi di situ. Nah, sekedar gambaran buat teman-teman, denah kos-kosan Ruslan ini memang memanjang. Jadi dari kamarnya Ruslan, kalau mau ke teras, dia tinggal jalan lurus, ngelewati lorong kecil, terus di ujung lorong sebelah kiri itu barulah ada area teras. Jaraknya deket banget. Bahkan kalau Ruslan duduk di bangku teras, dan dia noleh sedikit ke arah kanan, dia bisa ngelihat langsung ke dalam kamarnya. Jadi di area teras itu dia masih bisa mendengar suara TV dan juga suara teman-temannya yang ketawa, masih kedengaran di situ. Dan posisinya waktu itu masih agak rame. Nah, di situ dia nyeruput kopi dan mulai fokus baca buku untuk menghilangkan rasa jengkelnya. Kira-kira waktu itu suasananya ini setelah maghrib, dan suasananya itu tenang. Dari tempat Ruslan duduk itu, pandangan matanya itu langsung menghadap ke arah rumah tetangga sebelah. Tapi posisi Ruslan ini baca, jadi dia fokus di bukunya. Nah, di lantai 2, rumah tetangganya itu ada area terbuka yang biasa dipakai untuk tempat jemuran tetangganya itu. Baru sekitar 10 menitan, dia fokus baca buku itu, tiba-tiba hawa di sekitar ini berubah. Udara yang tadinya biasa saja, ini langsung berubah jadi agak aneh. Disitulah Ruslan mulai merinding, tapi dia tetap fokus baca buku. Dan yang paling aneh, Ruslan itu merasakan dengan sangat kuat sekali bahwa kayak seolah-olah ada yang lagi mengawasi dia dari jauh. Nah, insting manusia, kalau dia merasa diawasi, itu pastikan dia akan nyari sumbernya. Nah, mata Ruslan itu terasa kayak ditarik paksa untuk dia ngelihat ke arah lantai 2 rumah tetangganya itu, persis ke area jemuran yang terbuka ini. Nah, dengan perasaan ganjil itu, Ruslan nyoba ngintip perlahan dari bagian atas buku yang lagi dia pegang itu. Jadi, bagian matanya ini tertuju ke area jemuran tetangganya itu. Disitulah dia ngelihat ada sosok makhluk yang serem banget. Jadi yang dia lihat ini adalah ibu-ibu yang semalam dia boncengkan. Tapi wujudnya ini sudah nggak kayak sebelumnya. Sosok ibu-ibu ini itu menunjukkan wujud aslinya. Rambutnya berantakan, aut-autan, menutupi sebagian wajah. Dan matanya itu melotot ke arah Ruslan. Dia pakai baju putih panjang yang sangat kusut, kotor, dan juga compang-camping. Dan dari situlah Ruslan berpikir ini jelas sosok kuntilanak. Di situ Ruslan langsung nggak bisa gerak. Jadi kayak dia itu kayak tindihan, tapi matanya masih bisa ngelihat dan masih sadar. Nah, dia berusaha nengok ke kanan ke arah kamarnya. Dia mau minta tolong ke teman-temannya. Di situ dia masih bisa ngelihat teman-temannya ini masih asik nonton TV. Dan jarak mereka ini cuma beberapa meter. Ruslan di situ berusaha minta tolong ke teman-temannya. Dan dia sudah teriak sebenarnya, tolong, tolong. Tapi suaranya tuh kayak nggak bisa keluar. Nggak tahu kenapa. Badan juga kaku, nggak bisa digerakkan. Dia lirik lagi ke arah sosok kuntilanak ini. Dan sosok kuntilanak ini masih di situ, matanya masih melotot ngelihat ke arah Ruslan. Dan karena beberapa detik dia dalam kondisi yang seperti itu, Ruslan mulai pasrah. Dalam hatinya dia mulai berpikir, dia mulai membacakan surat-surat pendek.
Dia baca ayat kursi dan doa apapun yang dia hafal, dia bacakan semua. Dia baca terus-menerus sambil berusaha melawan sosok kuntilanak ini. Nah, kondisi seperti itu tuh berlangsung sekitar 5 menitan. Tapi rasanya itu kayak berjam-jam. Badan nggak bisa digerakkan. Terus lama-lama, sosok kuntilanak itu menghilang. Jadi pas hilang itu kayak berupa asap. Terus kayak asap itu tertiup angin dan hilang. Begitu kuntilanak ini hilang, langsung otomatis badan Ruslan itu bisa gerak lagi. Dan di situ baru dia bisa bersuara. Dia istighfar berulang kali dengan perasaan lega. Dia narik nafas panjang. Terus dengan lutut yang masih sedikit gemetaran, Ruslan itu buru-buru membereskan bukunya dan kopinya terus masuk ke kamar. Jadi teman-temannya yang masih ada di dalam kamar Ruslan, mereka ini nggak ada yang tahu sama sekali kalau baru saja Ruslan ini mengalami kejadian horor. Karena Ruslan diem, dia sama sekali nggak mau cerita kejadian yang dia alami barusan ke teman-temannya. Karena Ruslan tahu, teman-temannya ini pasti nggak akan percaya dan pasti akan ngeledek Ruslan lagi. Terus akhirnya keesokan harinya, Ruslan kepikiran soal sosok kuntilanak itu. Tapi pada dasarnya Ruslan ini punya mental baja. Rasa takutnya itu pelan-pelan berubah jadi rasa yang marah. Dia jengkel. Di dalam hati dia sudah berniat untuk nantang. Awas ya, kalau misalnya kuntilanak itu berani muncul lagi di depan, bakal tak lempar sesuatu atau bakal tak pukul. Tapi tanpa sepengetahuan Ruslan, yang namanya entitas gaib itu kan memang sangat pintar ketika dia memainkan teror. Jadi sosok kuntilanak ini seolah-olah dia tahu kalau Ruslan nggak mudah ditakut-takuti lagi. Jadi pada akhirnya selama 2 hari itu Ruslan nggak diganggu apapun. Dan selama 2 hari itu Ruslan santai-santai aja. Tapi setelah 2 hari teror itu bergeser nyari korban yang mentalnya lebih lemah. Sasarannya kali itu adalah Fajri. Jadi Fajri ini adalah temannya Ruslan yang memang agak penakut orangnya. Nah kejadiannya itu sore menjelang malam, Fajri ini ceritanya mau mandi. Dan sebelum mandi itu dia ngambil handuknya yang dia jemur, dia gantung di area pinggiran tangga yang mengarah ke lantai jemuran atas kosan. Nah suasana di area tangga itu memang agak remang-remang. Pas Fajri jalan ke situ, dia ulurkan tangannya ambil anduk. Nah tiba-tiba dari celah-celah pagar di lantai atas itu muncul tangan cewek. Jadi kalau istilah Jawanya, dia itu ketenggengan. Dia sempat tercengang. Jadi tangannya itu tangan cewek. Karena tangannya nggak begitu besar. Tapi tangannya itu pucat banget dan kuku-kuku di jari tangannya itu kotor hitam-hitam. Nah disitulah Fajri itu sempat ngeblank pas ngelihat tangan ini. Terus dia mikir, lah kok bisa ada tangan? Barulah di situ dia sadar ini bukan tangan manusia. Dia loncat lah, dia lari, nggak jadi ambil anduknya. Dia sempat agak teriak ketakutan pas mengalami kejadian ini. Terus begitu ada di kamar, Fajri itu dengan nafas ngos-ngosan cerita apa yang baru saja dia lihat. Dia cerita ke Ruslan langsung. Nah, kebetulan nggak lama setelah itu Putra dan Indra ini nyusul karena mendengar suara teriakan Fajri. Akhirnya suasana kosan yang biasanya rame dengan candaan itu tiba-tiba langsung senyap dan langsung kondisinya tegang. Nggak ada lagi yang berani ketawa karena ketika Fajri cerita itu memang dia masih benar-benar ketakutan. Dia masih gemetaran. Dan ngelihat temannya ini benar-benar ketakutan, barulah Ruslan ini buka mulut. Ruslan akhirnya menceritakan secara detail kejadian teror kuntilanak dengan mata yang merah yang sempat menyekik Ruslan dari jarak jauh pas dia lagi duduk di teras 2 hari yang lalu. Ternyata di sini Ruslan cerita ke teman-temannya bahwa dia itu sebenarnya dicekik. Jadi kuntilanak yang ada di rumah tetangganya itu kayak melakukan gerakan mencekik leher Ruslan. Dan itu kerasa banget. Itulah yang membuat Ruslan nggak bisa gerak. Dia nggak bisa ngomong, dan ketika mendengar pengakuan Ruslan yang sangat serius ketika menceritakan ini, ketiga temannya itu akhirnya percaya 100%. Mereka sadar bahwa kos-kosan mereka saat itu sedang ditandai oleh sesuatu yang mungkin dibawa Ruslan dari area kampus. Nah akhirnya malam itu, rasa parno dan juga ketakutan ini menyelimuti keempat mahasiswa tersebut. Mereka kembali ke kamar masing-masing untuk tidur, tapi nggak ada satupun yang benar-benar bisa tidur dengan nyenyak. Nggak ada yang bisa memejamkan mata dengan tenang. Sampai kira-kira sekitar jam 3 dini hari, suasana kos-kosan itu hening. Di kamarnya masing-masing, Ruslan, Indra, dan Fajri, dan juga Putra, itu ternyata mereka ini nggak bisa tidur. Mereka masih belum bisa tidur karena mereka masih kepikiran sama sosok kuntilanak yang sudah meneror kos-kosan mereka. Dan tiba-tiba, nggak lama setelah itu ada salah satu teman mereka yang teriak minta tolong. Dan jelas-jelas ini suaranya Putra. Salah satu teman mereka itu. Putra ini teriak minta tolong. Tolong, tolong.
Ruslan, Indra, dan Fajri ini langsung keluar kamar. Mereka langsung lari menuju ke kamar Putra dan langsung ngecek kondisi Putra. Begitu mereka masuk ke kamar Putra, mereka ngelihat di situ Putra ini sudah benar-benar ketakutan. Putra ini duduk jongkok di pojokan kamar dan kepalanya itu nunduk. Dan memang dia masih ketakutan waktu itu. Akhirnya Ruslan mendekat, dia tanya ke Putra, "Put, kamu kenapa, Put? Kamu kenapa?" Ruslan ini tanyanya pelan-pelan, supaya Putra itu juga tenang kondisinya. Putra di situ masih gemetaran, dia nggak bisa cerita. Dia belum berani buka suara ketika ditanya oleh Ruslan. Barulah setelah ditenangkan oleh teman-temannya, diberi minum, terus ditenangkan, Putra akhirnya nunjuk ke arah lemari. Tapi dia masih nggak berani lihat ke arah lemari. Dia cuma nunjuk sambil bilang, "Tadi aku didudukin pocong, pocongnya loncat dari lemari itu." Dan nggak lama, pas kondisinya sudah benar-benar tenang, barulah Putra ini menceritakan kronologinya. Jadi pas Putra ini di kamar, dia juga belum bisa tidur. Dia itu pindah posisi berulang-ulang, berusaha untuk bisa tidur, tapi tetap nggak bisa. Nah, pas dia dalam posisi terlentang, dia coba pejamkan mata, tiba-tiba badannya itu ditimbuk dengan beban berat sampai tulang rusuknya itu berasa mau remuk. Dan dia sama sekali nggak bisa nafas. Dalam kondisi yang seperti itu, yang kayak tindihan itu, dia nggak bisa lihat ke atas langsung. Karena benar-benar pandangannya itu ketutup dengan beban yang menimpa dia. Jadi dia berusaha noleh pelan ke arah samping cermin lemari itu. Jadi di lemari itu ada cermin. Nah, dari cermin itulah Putra ngelihat jelas bahwa yang menimpa badannya ini adalah sosok pocong. Dan pocongnya itu benar-benar besar. Dari cermin itulah Putra bisa melihat dengan jelas sosok pocong itu kayak duduk persis di dadanya Putra. Dan dia kayak berusaha mendekatkan wajahnya ke Putra. Jadi di situ Putra bisa ngelihat dengan jelas tampilan pocong ini. Kain kafan pocong ini kotor. Dan bahkan Putra bisa melihat dari cermin itu bercak-bercak darah yang mengering di pocong ini. Nah, ketika mendengar cerita Putra yang benar-benar mengerikan itu, nyali mereka berempat itu langsung ciut. Sudah di situ nggak ada lagi kata-kata pemberani, nggak ada lagi yang berusaha mikir rasional. Begitupun juga dengan Ruslan. Malam itu akhirnya demi keselamatan dan juga ketenangan bersama, mereka berempat memutuskan untuk nggak kembali ke kamar mereka masing-masing. Jadi mereka ngumpul jadi satu, mereka duduk berdesakan di dalam kamar Putra dengan lampu yang dibiarkan nyala terang. Jadi nggak ada satupun dari mereka ini yang berani tidur sampai matahari benar-benar terbit dan ayam berkokok. Jadi sampai pagi mereka seperti itu. Dan sejak kejadian Putra ini ditindih oleh pocong yang wajahnya hancur di jam 3 dini hari itu, suasana kos-kosan yang tadinya dipenuhi dengan tawa canda, ini akhirnya jadi senyap. Mereka jadi tegang. Dan umumnya yang mereka ini kurang percaya dengan hal-hal mistis dan horor, mereka akhirnya jadi percaya. Di mana mereka selalu berpikir secara logis dan rasional, mendadak mental mereka down di situ dengan kejadian-kejadian yang semacam ini. Mereka langsung berubah 180 derajat dan gak ada lagi yang berani nantang atau meremehkan hal gaib. Jadi disitulah kesombongan Ruslan terutama runtuh dengan kejadian horor yang benar-benar mereka alami sendiri. Dan mulai hari itu mereka berempat, Ruslan, Fajri, Putra, dan juga Indra ini membuat sebuah rutinitas baru. Jadi mereka putuskan setiap habis maghrib gak ada lagi yang boleh keluyuran atau gak boleh keluar kosan, misalnya mau ngopi atau kemana. Mereka berempat itu sepakat untuk selalu ngaji di kamar masing-masing. Dengan pintu yang harus sengaja dibuka sedikit supaya suaranya itu terdengar ke lorong. Mereka berharap bacaan Al-Quran mereka itu bisa menjadi benteng penangkal. Jadi setiap malam mereka selalu baca doa. Mereka selalu baca Quran. Kadang-kadang mereka juga kumpul di satu kamar, mereka membaca Quran bareng-bareng. Di situ mereka duduk melingkar, dan setelah duduk itu kadang mereka ngobrol, dan akhirnya pada suatu waktu mereka mencoba untuk membedah benang merah dari semua kejadian yang mereka alami. Mereka nyari tahu ini sebenarnya apa yang memicu rentetan teror beruntun di kos-kosannya ini. Kenapa kok tiba-tiba kos-kosan ini jadi kayak sarang makhluk halus? Kenapa kok mereka ini sering diteror? Nah, di salah satu malam pas mereka lagi asik berdiskusi itu, suasana itu tiba-tiba jadi hening. Hawa di kos-kosan itu tiba-tiba langsung berubah. Jadi dari tempat mereka duduk itu, pandangan mereka ini mengarah lurus ke lorong depan kamarnya Ruslan. Nah, di ujung lorong itu adalah arah menuju ke area sumur dan juga kamar mandi luar. Tiba-tiba dari arah sumur muncul sebuah pergerakan, jadi ada sosok bayangan hitam. Wujudnya itu kurus dan wujudnya itu tinggi, posturnya juga agak bungkuk,
Tapi yang paling membuat merinding ini adalah ketika sosok makhluk halus ini jalan. Jadi sosok makhluk halus ini yang hitam, kurus, dan tinggi ini, ketika jalan melewati lorong, itu dengan cara kayak agak berjinjit. Langkah kakinya juga pelan, nggak ada suara sedikit pun. Terus sosok ini lewat depan kamarnya Ruslan. Awalnya di situ Ruslan diem. Dia cuma sempat batin dalam hati. Dia ngiranya cuma Ruslan sendiri yang matanya kebetulan ngelihat penampakan ini. Ruslan baru mau ngasih tahu teman-temannya, tapi tiba-tiba Putra yang duduk di sebelah Ruslan, dia langsung ngomong ke Ruslan, "Lan, kamu lihat yang barusan lewat nggak?" Nah, pas mendengar Putra ngomong seperti itu, Fajri dan Indra itu langsung saling pandang dengan wajah yang pucat. Mereka benar-benar takut waktu itu. Ternyata bukan cuma Ruslan dan Putra yang ngelihat. Mereka berempat ini secara bersamaan ngelihat dengan jelas sosok makhluk halus hitam, kurus, yang jalannya jinjit itu. Dan mereka ini lewat di depan mata mereka. Itu mereka semua ngelihat. Dan kejadian itulah yang membuat nyali mereka itu benar-benar habis. Jadi malam itu juga nggak ada yang berani tidur di kamar mereka masing-masing. Mereka berempat memutuskan untuk tidur berdesakan di kamarnya Ruslan. Alasannya itu sederhana. Karena kamar Ruslan posisinya paling depan sendiri dan paling jauh dari area sumur dan juga kamar mandi luar. Karena nggak tahu kenapa kok mereka ini yakin bahwa sumur di kos-kosan itu adalah tempat yang mereka yakini sebagai titik kumpul makhluk-makhluk halus itu. Kamar Putra yang letaknya bersebelahan langsung dengan area sumur itu dibiarkan kosong. Jadi Putra ikut tidur di kamar Ruslan. Nah, di malam-malam yang lain ada satu teman sekelas Ruslan, sebut saja namanya Doni. Jadi Doni ini sengaja berkunjung ke kosan mereka. Doni ini niatnya dia mau numpang nginep di kosan Ruslan karena dia mau numpang download file-file anime, film-film anime itu. Kebetulan waktu itu memang cuma Ruslan yang masang koneksi wifi di kamarnya. Nah, Doni ini memang terkenal sebagai mahasiswa kalong, yang dia kuat melek dan dia biasa begadang semalaman suntuk di depan layar laptop. Jadi malam itu, Ruslan dan anak-anak kos lainnya ini sudah tidur pulas karena mereka kelelahan. Sementara Doni waktu itu masih asik duduk di depan laptopnya, dia pakai headset, dan dia ngelihat layar, sibuk dengan downloadannya itu. Dan kondisi kamar Ruslan ini remang-remang. Cuma ada cahaya lampu dari lorong kos yang masuk ke kamar Ruslan. Terus persis seberang tempat duduknya Doni itu ada jendela kaca dengan tirai, yang tirainya itu memang sedikit kebuka. Dan itu menghadap langsung ke arah pekarangan luar. Nah, di tengah asiknya Doni ini nonton anime dan juga download film-film anime itu, sudut mata Doni itu menangkap sesuatu yang berdiri di balik jendela. Doni langsung menoleh otomatis. Disitulah Doni ngelihat ada sosok pocong berdiri di depan jendela. Dan itu jelas banget dilihat oleh Doni. Kain kafannya itu bahkan terlihat jelas kotor dan juga lusuh. Dan mata si pocong ini itu ngelotot, ngelihat ke arah Doni. Doni cuma diam di situ, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Teriak pun dia nggak bisa. Jadi pas di momen pocong ini menampakkan diri dan melotot ke arah Doni, Doni itu geser ke arah Ruslan yang lagi tidur. Dia bangunkanlah Ruslan. "Lan, bangun Lan, itu ada pocong di jendela." Nah, saking takutnya Doni waktu itu, suaranya itu pelan. Akhirnya Ruslan ini kebangun, mata Ruslan itu masih berat, tapi dia langsung paham situasi yang dialami Doni. Ruslan ngelihat ke arah jendela, memang pocong yang dilihat Doni tadi sudah nggak ada. Tapi memang benar, hawa di ruangan itu sangat nggak enak sekali. Tapi karena Ruslan ini nggak mau membuat suasananya makin kacau, dan dia nggak mau terlihat panik di depan Doni, dia berusaha menguasai diri. Ruslan jawab, dia bilang ke Doni, "Udahlah Don, diemin aja, udah kamu tutup, nggak usah dilihat lagi." Terus setelah ngomong seperti itu, Ruslan narik selimutnya, dia pura-pura tidur lagi. Padahal Ruslan ini sebenarnya juga merinding luar biasa, karena dia juga merasa hawanya itu memang beda. Meskipun Ruslan ini nggak sempat ngelihat sosok pocong yang dilihat Doni, tapi Ruslan itu masih bisa merasakan hawa yang nggak enak. Sebenarnya Ruslan waktu itu ketakutan banget, tapi dia mencoba untuk bertahan dengan logikanya. Doni sendiri, dia sempat takut awalnya, tapi sekitar 10 menit setelah itu dia malah mendekat ke jendela, terus dia duduk di bawah jendela persis supaya apa? Supaya dia nggak bisa ngelihat ke arah jendela. Dan akhirnya di situ dia lanjut download sampai pagi hari. Akhirnya hal yang dialami Doni ini menyebar ke teman-teman yang lain. Dan karena intensitas kemunculan sosok-sosok makhluk halus ini sudah terlalu sering dan sudah sangat mengganggu aktivitas kuliah mereka, Indra akhirnya nggak tahan lagi. Indra ini ngambil inisiatif untuk langsung menemui bapak dan ibu kos. Indra ceritakan semua kejadian ganjil yang mereka alami secara runtut kepada ibu kos dan juga bapak kos.
Mulai dari suara tangisan perempuan, penampakan tangan di tangga, penampakan sosok kuntilanak di jemuran, sampai teror-teror pocong yang dialami oleh Putra dan Doni, dan juga sosok makhluk hitam yang jalan jinjit ketika mereka lihat. Nah, ketika mendengar penghuni kosnya mengeluhkan hal ini, bapak dan ibu kos itu juga kaget. Mereka juga nggak menyangka kalau penghuni kosnya atau mahasiswa-mahasiswa ini dilihatin hal yang semacam itu. Karena cerita semacam ini itu baru mereka dapat. Sebelumnya penghuni-penghuni kos yang lain itu nggak pernah menceritakan horornya kos-kosan ini. Tapi di situ bapak dan ibu kos ini mereka sadar bahwa ini bukan hal yang sepele. Akhirnya pihak pemilik kos ini memutuskan untuk turun tangan secara langsung. Mereka bilang ke Indra waktu itu, ya sudah mas, sampean tenang aja. Nanti biar kami yang manggil seorang kiai. Akhirnya mereka memanggil seorang kiai yang memang paham dan juga katanya memang beliau mumpuni dalam urusan pembersihan gangguan gaib. Dan untuk melakukan proses ruqyah itu, beliau harus datang ke kos-kosan tersebut. Dan singkatnya hari pembersihan ini pun tiba, sosok Pak Kiai ini datang. Di situ juga ada Ruslan dan teman-teman yang lain. Dan Pak Kiai ini mulai berkeliling membacakan ayat-ayat suci Al-Quran ke seluruh penjuru kosan. Beliau di situ sambil memercikkan air yang sudah didoakan ke area sumur, ke lorong, dan juga ke kamar mandi. Dan setelah rumah ini atau kos-kosan ini dibersihkan, Pak Kiai di situ ngomong ke Ruslan, Fajri, Putra, dan juga Indra. Beliau ini ngomongnya ke ruang tengah. Pak Kiai di situ membersihkan mereka satu persatu dengan bacaan doa, supaya untuk melepaskan sisa-sisa energi negatif yang nempel di badan mereka. Dan setelah proses ruqyah itu, Pak Kiai ini duduk. Beliau itu sempat menghela nafas panjang. Beliau itu ngelihat agak lama ke arah Ruslan. Nah, di situ Ruslan jadi merasa nggak enak. Jadi di situ Pak Kiai ini seolah tahu bahwa sumber masalah teror ini itu berawal dari Ruslan. Anehnya di situ Pak Kiai ini langsung menegur Ruslan. Makanya mas, jangan berteman sama yang aneh-aneh. Jadi ngikutkan dia sama teman-temannya di sini. Ruslan juga jelas bingung ditegur seperti itu. Loh maksudnya gimana Pak Kiai? Saya nggak pernah itu mainan gaib atau temenan sama makhluk-makhluk halus. Pak Kiainya ini senyum ke Ruslan. Gini maksud saya, barulah beliau cerita dan membongkar akar masalahnya. Gini loh dek, adik merasa nggak, kamu merasa nggak beberapa waktu yang lalu pernah nolongin sosok makhluk halus yang minta diantar ke satu tempat? Ruslan langsung dek, dia langsung merinding dan pikirannya langsung tertuju ke sosok ibu-ibu yang wajahnya pucat itu, yang kapan lalu pernah dia antar ke suatu tempat di dekat kampus biologi. Jadi Ruslan cuma ngangguk ke Pak Kiai. Iya sih Pak, saya pernah ngantar ibu-ibu yang wajahnya pucat. Ya, dia mau nggak mau ya harus membenarkan hal itu. Terus akhirnya Ruslan bilang, iya Pak, saya memang pernah ngantar sosok ibu-ibu wajahnya pucat. Aneh juga sih, dia minta diantar ke area sepi di dekat kandang sapi, di area kampus biologi sana. Nah, Pak Kiai ini bilang, ya itu dek maksud saya. Insya Allah itu yang diantar adik itu sosok makhluk halus. Kalau orang bilang dia itu kuntilanak. Nah, makhluk itu menganggap kamu merespon dia. Dia nganggap kamu sebagai teman karena kamu mau berinteraksi dan ngantarkan dia. Karena dia merasa sudah berteman, dia akhirnya ikut pulang ke kos-kosan ini. Dan yang lebih parah, dia membawa ikut serta teman-temannya yang lain dari kebun itu ikut ke sini. Makanya di sini banyak penampakan yang terlihat oleh teman-teman yang lain. Nah, Ruslan kaget. Mau nggak percaya, tapi memang kejadian horor di kos itu dimulai sejak Ruslan nganter sosok ibu-ibu itu. Dan nggak bisa dipungkiri lagi memang. Pak Kiai ini akhirnya ngomong ke Ruslan, sudah tenang aja ya, bismillah sudah. Insya Allah ini sudah saya bersihkan semua. Cuma yang sosok pocong itu tadi memang agak nakal, dia agak susah diusir. Dia sempat melawan, karena ternyata sosok pocong itu sempat minta tumbal dari penghuni di sini. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, semua sudah berhasil kami hilangkan dan kami usir dari tempat ini. Nah, mendengar kata pocong yang minta tumbal, Ruslan dan teman-temannya itu langsung lemes. Jadi di situ mereka nggak bisa membayangkan ini apa jadinya kalau malam itu Indra nggak melapor ke ibu kos. Mungkin salah satu dari mereka ini sudah celaka atau mungkin bisa jadi naudzubillah kehilangan nyawa. Dan alhamdulillah setelah dibersihkan oleh Pak Kiai dan atas izin Allah tentu, kos-kosan ini kembali tenang. Kondisi kos-kosan memang kembali normal dan aman, tapi trauma psikologis itu nggak bisa hilang begitu saja. Mereka mengakui itu. Akhirnya setahun kemudian, Ruslan dan teman-temannya ini memutuskan untuk pindah nyari kos-kosan baru yang lebih ramai dan lebih terang. Singkatnya, waktu pun berlalu,
di sekitaran tahun 2015 itu menjelang kelulusannya dari kampus tersebut, Ruslan itu sempat iseng. Dia melewati jalan di depan kos-kosan lamanya itu, dan pemandangannya itu memprihatinkan. Ternyata kos-kosan yang dulu pernah menjadi tempat mereka bernaung, ini kondisinya sudah kosong dan nggak ada penghuninya. Kondisinya terbengkalai dan di situ dipasangi pelang dijual. Kayaknya memang hawa tempat itu sudah nggak lagi nyaman untuk ditinggali. Atau mungkin cerita tentang teror pocong dan kuntilanak ini mungkin sudah menyebar dari mulut ke mulut. Sehingga nggak ada lagi mahasiswa yang berani sewa di sana. Dan teman-teman, sebagai manusia modern, mempunyai pemikiran yang rasional, logis, dan nggak mudah takut, itu adalah sifat yang sangat bagus. Itu akan menjaga kita dari sifat parno yang berlebihan. Tapi di tanah tempat kita berpijak ini ada sebuah adab atau tata krama alam yang nggak boleh kita langgar. Ketika kita berada di tempat yang sepi, di tengah sawah yang gelap atau di hutan pada jam-jam pergantian malam, dan misalnya di situ kita ngelihat sesuatu yang ganjil atau nggak wajar, langkah terbaik adalah diam dan mengabaikan hal itu. Jangan pernah merespon, jangan menegur jika logika dasar kita sudah merasa ada yang salah dengan sosok tersebut. Karena bagi entitas dari dimensi lain, sebuah sapaan atau respon dari manusia, ini bisa jadi adalah bentuk sebuah undangan terbuka. Mereka menganggap sapaan itu sebagai izin untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Kita hidup berdampingan dengan mereka di bumi yang sama, tapi Allah sudah memberi batasan dinding atau hijab yang sangat jelas. Tugas kita hanyalah menghormati batas itu dengan cara tidak saling mengganggu dan tidak saling cari tahu. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.